Assalamualaikum guys, balik lagi bareng admin di sini. Sebelumnya Mimin meminta maaf karena rada lama untuk upload video. Karena jujur Mimin agak sibuk belakangan ini. Seperti kalian tentunya yang sibuk cari cuan dan sibuk menata kehidupan di dunia nyata. Oke, untuk menemani luang waktu kalian, di sini Mimin akan mencoba untuk menceritakan alur cerita film horor yang berjudul Ghost in the Graveyard, rilisan tahun 2019. Film horor yang bisa dibilang film horor ringan dan tidak terlalu menguras energi. Tapi kalau hanya untuk sekedar bersantai dan ingin menguji coba mental, bolehlah kalian untuk menyimak video ini. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Di awal film, cerita mengutip dari ayat Alkitab yang berbunyi, "Dan setan jatuh dari langit seperti kilat." Lalu kita diperlihatkan kepada seorang wanita yang sedang membaca mantra-mantra. Diketahui kalau dia adalah ketua dari sekte pemuja setan. Di area pemakaman umum terdapati sebuah tempat terbengkalai, dan di sanalah para pemuja setan itu melakukan ritual sesembahannya. Semua berawal dari tempat pemakaman, di mana dulu tempat pemakaman itu dijadikan tempat bermain anak-anak. Terlihat segerombolan anak-anak sedang bermain petak umpet. Permainan petak umpet yang berlebihan hingga sampai pada malam hari. Mereka semua menjadi Sally yang bersembunyi dan tidak mau keluar. Padahal teman-temannya sudah menyudahi permainannya dan ingin segera pulang kembali. Sementara Sally sendiri masih saja tetap bersembunyi, walaupun dia tahu kalau hari sudah malam. Dan saat Sally keluar untuk menghampiri mereka, tiba-tiba terlihat ada sesosok anak kecil yang mengikuti Sally dari arah belakang. Semua teman-temannya yang melihat itu pun ketakutan dan berlarian. Joey terjatuh dan meminta tolong kepada temannya yang bernama Martha. Namun tiba-tiba Joey terdorong kembali oleh Sally yang datang dari arah belakang. Hingga Martha yang berada di depan ikut terdorong dan dia terjatuh ke dalam sebuah lubang. Sally mencoba untuk menolong Martha, namun naas Martha yang sudah terluka parah tidak bisa tertolong lagi. Dan Martha tewas di dalam lubang tersebut. 10 tahun kemudian di rumah kediaman Charlie. Di rumah itu Charlie tinggal bersama seorang putranya yang bernama Billy. Tak lama kemudian mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Sally. Tidak diceritakan Sally kembali pulang dari mana. Namun sejak kejadian pada 10 tahun yang lalu, Sally ditempatkan di daerah yang cukup jauh dari tempat dia saat ini. Kembalinya Sally membuat dia menjadi teringat kepada teman-teman masa kecilnya terdahulu. Terutama kepada Red, teman dekat saat mereka masih kecil. Tak hanya itu, kembalinya Sally ke rumah tak lepas dari gangguan-gangguan aneh di mana dia seperti melihat seorang gadis kecil. Tragedi 10 tahun yang lalu ketika Martha si anak kecil yang tewas di kuburan kini terulang kembali. Segerombolan anak-anak yang bermain di pemakaman itu. Salah satu dari mereka mencoba melewati kuburan yang ada di sana. Padahal awalnya mereka sendiri sudah tahu kalau pemakaman ini terkenal angker walaupun pada siang hari. Namun mereka sengaja menantang kepada siapapun yang berani melewati tempat pemakaman tersebut. Dan apa yang mereka takutkan pun benar-benar terjadi. Dia terjatuh. Bola baseball yang dibawanya menggelinding tepat di hadapan arwah si anak gadis yang diduga kalau dia adalah arwahnya Martha. Dan anak itu pun menjadi korban dari serangan arwahnya Martha. Di lain sisi akhirnya Sally bertemu dengan teman-teman lamanya, yaitu Red dan juga Joey. Mereka kuliah di universitas yang sama. Tapi pertemanan antara Sally dengan Joy tidak seakrab dulu ketika mereka masih anak kecil. Joy kini mempunyai kumpulan teman-teman baru yang lebih asik daripada Sally. Sikap Joy sedikit berbeda karena diketahui kalau Sally sedang dekat dengan Red. Joy hanya memberitahukan kepada Sally kalau Red adalah kekasihnya. Jadi jangan sampai ada sesuatu terjadi jika Sally berani mendekati Red. Terdengar seperti sebuah ancaman, namun Sally tidak terlalu menghiraukannya karena Sally sendiri tidak ada perasaan kepada Red. Kematian anak laki-laki itu kini ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Setelah menyelidiki di TKP, ditemukan banyak kejanggalan di mana mereka sama sekali tidak menemukan jejak dari si pelaku. Dari luka-luka si korban banyak juga ditemukan keanehan.
Pihak polisi menduga kalau kasus ini seperti kasus yang dulu pernah terjadi, yaitu kasus kematian akibat dari korban ritual pemujaan. Semenjak Sally kembali, sesosok arwah Martha selalu datang kepada dirinya. Sally seperti diberi sebuah petunjuk ketika dia diperlihatkan sebuah kotak, di mana di dalam kotak tersebut terdapati akte kelahiran atas nama Sally sendiri. Namun ada yang aneh, nama Sally tidak bersanding dengan nama ayahnya. Yang biasanya kalau Sally adalah keluarga Charlie, di ujung namanya pasti akan terselip nama ayahnya yaitu Charlie. Penampakan dari sesosok arwah Martha tidak hanya menampakkan diri kepada Sally. Joy juga yang kini melihat sesosok arwahnya Martha ada di sana. Di rumah tak diduga Sally kedatangan Joy. Cukup membuat Sally terkejut karena tidak biasanya Joy datang ke rumahnya. Joy lalu menceritakan soal penampakan arwahnya Martha. Joy sekarang percaya kalau arwahnya Martha itu memang nyata adanya. Yang membuat Joy ketakutan, kehadiran arwahnya Martha seperti sebuah ancaman. Joy merasa kedatangan arwah Martha seperti ada sesuatu yang ingin dia cari. Malahan Joy juga sempat mendengar ucapan Martha yang mengucapkan kata Beelzebub, kata-kata seperti sebuah mantra. Sally pun terkejut karena dia juga pernah mendengar suara bisikan yang mengucapkan perkataan yang sama. Mereka tidak tahu maksud arwah Martha mengucapkan kata-kata Beelzebub. Mereka harus mencari tahu apa arti dari kata-kata itu yang diucapkan oleh Martha. Pada malam hari, Sally datang ke rumahnya Joy. Di sana dia bertemu dengan ibunya Joy. Ada yang aneh dengan sikap ibunya Joy. Dia begitu sangat senang ketika Sally datang ke sana. Dia juga menyambut Sally dan membuatkan teh untuknya. Saat Sally sedang menunggu di ruangan tengah, dia melihat sebuah buku. Buku tersebut adalah buku tentang ritual pemujaan setan. Sally terkejut ibunya Joy datang dan memanggil dia dengan sebutan Sally Ann. Terlepas dari itu, tiba-tiba tingkah lakunya membuat Sally merasa tidak nyaman. Tapi untung saja tak lama Joy datang. Singkat cerita, setelah mereka mencari tahu perkataan Beelzebub yang diucapkan oleh arwahnya Martha. Ternyata Beelzebub adalah salah satu nama dari 6 malaikat yang diusir dan dikirim ke bumi. Beelzebub adalah malaikat yang membangkang atas perintah Tuhan. Dan Beelzebub berubah menjadi iblis. Diusirnya dia ke bumi untuk menghancurkan umat manusia. Menurut Joy, kedatangan Beelzebub hanya untuk menginginkan Sally, karena di dalam diri Sally ada sesuatu yang spesial. Beelzebub memanfaatkan arwah Martha untuk bisa mendapatkan Sally. Entah Joy mendapatkan informasi dari mana, tapi dia berkata jika Sally ingin terlepas dari Beelzebub, Sally harus mengorbankan darah keperawanannya, lalu menumpahkan darah itu di kuburannya Martha. Setelah itu Sally akan terbebaskan. Begitu juga dengan arwahnya Martha akan kembali tenang. Sally terkejut mendengar pembicaraan Joy. Dan tiba-tiba Joy meremas kedua tangan Sally hingga tangan Sally pun berdarah. Tak lama Billy datang. Billy tidak curiga atas perlakuan Joy kepada Sally. Setelah Joy mendapatkan tetesan darah Sally, dia begitu lahap menjilati setiap tetesan darah Sally yang menempel di tangannya. Sementara Charlie bersama Sheriff membicarakan sesuatu rahasia yang dulu pernah terjadi. Sheriff itu berkata, mau tidak mau Charlie harus memberitahu Sally apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum memberitahu Sally, Charlie sempat mengajak Billy, kakaknya Sally, dan memberitahukan kalau Sally sebenarnya bukanlah anak kandung Charlie. Sally adalah anak titipan dari orang suci. Dia juga memberitahukan akan adanya peperangan yang akan terjadi. Oleh karena itu, Charlie meminta bantuan kepada Billy untuk membantunya menyelamatkan Sally. Salah satu sheriff ditugaskan untuk menjaga Sally. Sheriff hanya diminta untuk memantau dari luar saja. Sementara keanehan mulai terjadi kepada Sally. Tak lama kemudian, Sheriff yang menjaga Sally dari luar, justru dia didatangi oleh arwah gentayangan Martha. Martha menyerang Sheriff, mencekiknya hingga akhirnya Sheriff itu pun tewas. Sally melihat Martha dari balik semak-semak. Dia mengejarnya dan Martha mengarahkan Sally ke tempat pemakaman itu kembali.
Sementara di lain sisi, Charlie, Billy, dan juga Sheriff berdatangan. Tapi mereka terlambat karena Sally sudah tidak ada lagi di rumah. Tapi untung saja, pada malam itu Sally masih bisa terselamatkan. Sally dibawa ke rumah sakit. Dan disinilah Charlie memberitahukan kalau Sally sebenarnya bukan anak kandung Charlie. Sally adalah anak titipan dari orang suci. Lalu terungkaplah kalau ternyata Sally ini adalah keturunan dari Maria. Maksud di sini Maria adalah Bunda Maria, guys. Itulah kenapa Beelzebub mengejar Sally. Iblis ingin menjadikan Sally sebagai tumbal, karena dengan tubuh Sally, kekuatan iblis akan semakin kuat. Sebelum semua itu terjadi, Charlie akan menghentikan semuanya ini. Dia kembali seorang diri ke tempat pemakaman itu. Sementara Sally yang tidak mau hanya tinggal diam, dia pun yang akan mencoba untuk mengejar ayahnya. Di pemakaman, Charlie menemukan Red sedang dalam keadaan pingsan. Red yang akan dijadikan tumbal untuk sesembahan. Kelompok sekte pemuja setan sudah mulai berkumpul. Dan terungkaplah fakta kalau dalang dibalik semua ini adalah ibunya Joy. Dia adalah ketua dari sekte pemuja setan. Joy yang bagian dari mereka, kini dia berubah seperti orang kerasukan dan menyerang Sally. Ketika mereka sudah mulai mengerumuni Sally, Sheriff datang dan menembaki anggota sekte yang kerasukan itu. Ritual pemujaan tersebut akhirnya berhasil digagalkan. Namun sayang, ibunya Joy lolos begitu saja. Malah Joy yang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Charlie dan Red masih bisa terselamatkan. Dan semenjak kejadian itu, arwah Martha tidak pernah lagi mendatangi Sally. Begitu juga ibunya Joy yang sudah tidak pernah ditemukan kembali. Dan akhirnya di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Cerita yang ringan dan film horor yang biasa-biasa saja. Tapi semoga apa yang menceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.